bahwa Allah itu penuh kasih, Allah itu luar biasa. Saya bilang tidak perlu penglihatan, karena apa? Alkitab ini sudah cukup, sudah lengkap mengatakan itu. Orang yang membaca Alkitab pasti. Aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Terpujilah Tuhan. Sanggup enggak? Dia penyakitnya juga bukan biasa ya. Nah, itu kuasa gelap untuk hebat di dalam dirinya. Ya. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalau saudara-saudara merasa terganggu ya, maafkan saya. Jadi memang harus begitu. Ya. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, itulah enaknya di dalam Tuhan. Ya. Pribadi boleh terganggu, tetapi kita tidak boleh terganggu. Amin. Masih confess amin ya. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, kita mau telanjang benar-benar kerajaan iblis ini atau kuasa dunia. Kenapa saya katakan kerajaan dunia? Karena dunia ini adalah milik sejarah. Tuhan Yesus pun tidak menyangka, ya, dia bilang, iblis bilang sama Tuhan Yesus, kerajaan dunia ini sudah diserahkan kepadaku. Ya. Jadi Tuhan Yesus tidak menyangkal, ya, tidak menyangkal hal ini. Nah, karena itu lawanlah iblis, ya, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu di udara. Nah, itu harus dilawan. Ya. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, melawan iblis ini suatu pekerjaan yang sangat melelahkan, ya, sangat melelahkan dan menitihkan. Ya, karena dia selalu punya cara untuk menggecok kita, selalu punya cara untuk mengelabui kita, ya, selalu punya cara dia. Nah, karena itu makanya si iblis dikatakan cerdik, ya. Makanya firman Tuhan katakan cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, jadi modal kita hanya diawali dari ketulusan, sehingga kita bisa cerdik. Nah, itu. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, awal kehidupan ini diawali dari Taman Eden, ya. Taman Eden. Taman Eden ini di mana? Ya. Taman Eden dulunya dia adalah taman surga, ya. Taman surga, dan sekarang taman surga itu disebutkan Taman Firdaus, ya. Nah, di sanalah salah satunya tempat penantian bagi orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau tempat penantian yang lain, ya, kerajaan maut dan laut, itu tempat penantian bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu kita dikasih Tuhan, saya sangat terkesan dengan dakwah-dakwah, dengan khotbah, ya, Muhammad Kacik, ya, Muhammad Kacik. Kenapa? Karena dia telanjang, ya, dia telanjang betul. Al-Quran, ya, Al-Quran. Ya, jadi kita dikasih oleh Tuhan. Jadi kerajaan iblis, ya,
atau kerajaan dunia. Sekali lagi, dunia ini pemiliknya adalah iblis. Coba kita baca dulu ayatnya sebentar ya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya. Kita baca sama-sama ya, sudah ada di yang ditampilkan ayat ini. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi seluruh dunia, ya, seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Nah, jadi dunia ini adalah sebagai tempat penyiksaan, ya, sebagai tempat penyiksaan. Tidak ada manusia yang tidak mengalami penderitaan. Tidak ada. Tidak ada manusia yang tidak mengalami kesusahan. Tidak ada. Semua manusia, ya, di bawah penderitaan. Persoalannya adalah penderitaan yang kita alami. Tuhan dapat mengubahnya sebagai satu kemuliaan. Amin. Tuhan dapat mengubahnya menjadi satu kemuliaan bagi namanya. Ya. Makanya pengubahan itu yang kita harapkan. Tuhan mampu merubahnya. Tuhan sanggup melakukannya. Ya. Kalau Tuhan tidak sanggup lagi, ya selesai kita. Ya, habis kita, binasalah kita. Ya, jadi kita dikasih oleh Tuhan. Masih di dunia ini kita tahu kita ke surga atau neraka. Kita tahu, bukan pada waktu kita mati. Ada banyak orang mengatakan, ya, kalau kamu mati masuk surga atau neraka. Lalu orang itu bilang, ya, mudah-mudahan ke surga. Kalau kita mengatakan mudah-mudahan, saya pastikan, jangankan 100%, 1000% pasti tidak ke surga. Ya, pasti tidak ke surga. Nah, jadi sekarang saya mau nanya, siapa yang tidak yakin tentang keselamatannya? Angkat tangan. Diyakinkannya, padahal tidak yakin. Ya, diyakinkan. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa manusia mesti ragu tentang keselamatannya? Padahal Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sudah dijamin kita yang dikasih oleh Tuhan. Ya, dijamin. Mengapa kita masih mengatakan mudah-mudahan, insya Allah? Dari mana itu perkataan? Lalu kalau kita mengatakan oh pasti ke surga, maka orang Muslim mengatakan, ya, sombong kali kamu. Ya. Nah, ini seringkali senjata-senjata mereka dari situ. Nah, oleh karena itu kita yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu mengalami lahir baru, hidup baru, kedewasaan rohani. Itulah yang sangat mementingkan di dalam Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 tadi, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Tetapi dunia ini di bawah kuasa si jahat. Ya. Makanya anak-anak baru lahir, siapa yang ngajarin dia berbohong? Ayo. Ada yang ngajarin? Hah?
Kalau nggak ada dia cari anaknya berbohong, bisa bohong? Nggak tahu dia bohong. Bisa. Bisa. Nah, itu bisa. Bisa. Karena seluruh dunia di bawah kuasa sih. Nah, itu. Jadi muncul sendiri dia di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Kalau dia cari, kalau berbohong, itu memang ahlinya setan. Ya, berbohong itu ahlinya setan. Tidak mungkin tidak diajari kalau hanya berbohong. Ya, nah, itu makanya lawan daripada kebohongan adalah apa? Kebenaran. Jadi diterapkanlah terus-menerus kebenaran ya, di dalam hidup bayi yang baru lahir, baru dia menjadi orang yang benar. Ya, oke. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat ayat berikutnya di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ini agak panjang sedikit, ya. Ya, kita bacakan bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk mencobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Oke, sebentar ya. Apa yang dibicarakan ya, antara iblis dan Tuhan Yesus? Ya. Jadi yang dibicarakan pertama masalah makanan. Banyak manusia dicobai dari makanan. Ya. Contoh, ya, kalau sehari-hari kita lihat, nah, bahasa karonya adalah isi bertek sejengkalen lutuh di bawah. Siapa yang pernah mengatakan itu? Ayo katakan sejujurnya. Yes. Tidak pernah ya, sama sekali. Jadi kita dicobai awalnya dari makan. Segala pencobaan itu diawali dari makan. Contoh, ya, Adam dan Hawa di Taman Eden. Dicobai masalah pertama, masalah apa? Buah larangan. Ya, dicobai masalah makan. Kalau engkau memakan buah itu, engkau akan sama seperti Allah. Ya. Jadi masalah memakan dosa itu adalah pelanggaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan sudah dilanggar manusia. Oleh karena melanggar firman Tuhan, sehingga manusia dikutuk. Ya, manusia dikutuk menjadi apa? Semak duri. Ya, mereka makan dari semak duri. Karena itu tidak gampang lagi mencari makan sekarang. Ya, ada orang Aceh bilang, ya, utang sekeliling pinggang katanya. Yang haram aja udah mau habis, apalagi yang halal. Ya, yang haram aja katanya mau habis. Jadi tidak mungkin cari yang halal. Ya. Nah, jadi perkataan-perkataan ini berkembang kepada manusia-manusia. Ya. Manusia yang tak punya otak, ya, akhirnya mengiyakan
pernyataan itu sehingga manusia semakin dalam. Kita dikasih oleh Tuhan. Percayalah, saya katakan. Ya, walaupun kita dicobai dengan makanan, ingatlah satu perkataan itu. Manusia hidup bukan dari makanan saja, tapi hidup dari apa yang diperkatakan Allah. Amin. Nah, itu. Jadi manusia hidup bukan dari makanan saja, bukan dari roti saja, tetapi apa yang dikatakan Allah. Oke, nah coba kita teruskan lagi. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, sebentar ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Ya, sudahkah kita menikmati hidup dari firman Allah? Jadi kayaknya kita memprioritaskan daging terus, ya. Nah, sebenarnya dengan kata lain firman Tuhan mengatakan bahwa hidup manusia tidak bergantung kepada makanan, tapi bergantung kepada firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Firman Tuhan sanggup, ya, memberikan makanan bagi kita. Kalau bangsa Israel, makanan yang pernah diberikan, ya, makanan apa namanya? Makanan mana? Mana itu sangat tinggi gizinya. Itu mana itu sekarang ini adalah firman Tuhan. Ya. Nah, makanya ciri-ciri mana itu lembut, tidak ada makanan yang sama seperti mana di dunia ini. Ya, makanan itu ciri-cirinya sangat lembut. Oke. Nah, jadi kita dikasih oleh Tuhan, mana itu punya gizi yang tinggi, ya, punya gizi yang tinggi. Namanya makanan dari surga. Ya. Oke, terus 1, 2, 3. Kemudian Yesus membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Terus Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jadikanlah dirimu. Bahwa ada tulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau dengan sabanya, supaya kakimu jangan jatuh kepada batu. ya, sebentar. Ini pencobaan yang kedua. Jadi pertama dari makanan, yang kedua dia menghadapi pencobaan. Tuhan Yesus menghadapi pencobaan, uji nyali. Ya, makanya Alkitab mencatat 365 kali. Ya, jangan takut. Ya. 1 tahun berapa kali? Berapa hari? 365. Ya. Nah, jadi dia mencatat, Alkitab mencatat jangan takut. Kenapa mesti kita rasa takut? Ya. Kita takut anak kita nggak bisa bersekolah, kita takut miskin, kita khawatir, betapa capeknya lah hidup dengan penuh kekhawatiran. Ya, capek sekali saya. Ya. Hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan, sungguh capek. Karena capeknya, sehingga kita tidak konsentrasi di
di dalam mengiring Tuhan. Ya, karena takutnya kita tidak lagi peduli dengan Tuhan. Apa sih yang ditakuti? Anda takut mati enggak? Halo? Takut mati enggak? Hah? Enggak ya? Oh, puji Tuhan banget tuh. Tapi penuh ketakutan enggak? Nah, kita takut sakit. Nah, jadi ketakutan-ketakutan itu, kecemasan-kecemasan itu menggerogoti kita. Itulah bagian dari dunia. Makanya saya katakan tadi kerajaan iblis atau kerajaan dunia. Itu selalu kita bawa dalam tubuh kita. Jadi rencana iblis semula, ya, rencana iblis semula itu menjadikan kita manusia ini menjadi hantu. Tahu hantu? Ya, menjadi bego. Ya. Itu rencana iblis semula, menjadikan manusia ini menjadi bego. Kalau manusia itu jadi bego semua, maka program iblis berjalan dengan mulus. Nah, oleh karena itu kita yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan jangan takut. Ya, takutlah kepada Dia yang dapat memisahkan tubuh dari jiwa. Hanya kepada Dia yang kita takuti. Di luar itu tidak ada yang perlu kita takuti. Hanya kepada Yesuslah yang perlu kita takuti, karena Dia dapat memisahkan tubuh dari jiwa. Ya. Kalau dipisahkan antara tubuh dan jiwa kita, ya, pasti jiwa itu masuk neraka. Ya. Makanya selalu dikatakan juga sakit jiwa. Berarti kalau sudah sakit jiwa, berarti sudah hidup dalam neraka itu. Ya. Nah, jadi kita ini dikasih Tuhan, jangan takut. Itu yang paling penting. Ya, jangan takut tidak makan. Ya, jangan takut. Jadi manusia sekarang itu karena takutnya tidak makan, akhirnya nggak kawin-kawin. Ya, nah, ketakutan itu merajalela dalam hidupnya. Ya, merajalela. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, jadi tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut. Oke, kita teruskan. Oke? 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Terus? Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahan. Terus? Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan diberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku. Oke. Nah, jadi dikatakan semua kerajaan dunia ini akan kuberikan bagimu, kata iblis kepada Tuhan Yesus, kalau engkau sujud menyembah Aku. Ya, nah, ini luar biasa godaannya. Ya, jadi seolah-olah iblis mengatakan suatu perkataan begitu. Kalau engkau sujud menyembah Aku, engkau tidak perlu mengorbankan nyawamu di kayu salib lagi. Itulah kira-kira perkataan iblis. Ya, tentu sebagai manusia, mungkin lebih enak mengambil kompromi tidak melalui salib untuk menyelamatkan dunia. Toh dunia ini akan diserahkan kepada Tuhan Yesus.
Tetapi kebohongan yang terjadi di dalamnya itu yang hebat. Kuserahkan kepadamu, kata iblis kepada Tuhan Yesus. Padahal penyerahan itu bukan tidak akan ada, tidak ada. Nah, oleh karena itu Yesus mengambil mati di salib supaya dia bisa turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan apa? Bahasa karunia. Nah, kerajaan begu. Makanya di dalam pengakuan iman rasuli bahasa karunia dikatakan nusul ku begu. Petulurikan ku kekibas himatenari. Ya. Nah, jadi menjadi tinggal di kerajaan begu itu sangat tidak enak. Ya. Tetapi Yesus sudah mengalahkan begu dengan menyatakan kebangkitannya dari kematian. Ya, jadi mati maksudnya, mati kekal itu maksudnya, itulah menjadi begu. Rencana iblis semula, ya, supaya manusia itu menjadi begu semua. Jadi kalau iblis menjadikan manusia itu menjadi begu, maka sempurnalah dosa di dalam hidup manusia dan sama seperti iblis yang sudah menjadi begu. Ya, nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus menghadapi pencobaan itu 3 kali melalui makanan, lalu melalui menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah, lalu yang ketiga kalau menyembah iblis tentu kerajaan dunia itu akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Ya, pasti itu kebohongan semua. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, pasti begu tidak bisa dikalahkan. Amin. Halo, amin. Tapi karena begu sudah kalah, maka yang percaya di dalam namanya tidak lagi menjadi begu. Siapa yang tidak takut kepada begu? Iya, nggak ada yang takut ya. Ya, berarti Anda perlu kenalan sama begu, ya, supaya tahu rasanya kena begu. Ini pasien kita yang di sini ini udah pasti pekerjaan begu. Udah pasti 100% untuk pekerjaan begu. Karena di kampungnya tidak ada amannya. Ya, namanya begu idah. Begu idah semua di sana. Ya, jadi kalau mau kenalan dengan begu, ya silakan ke kampungnya kan. Ya. Artinya kalau kenalan sama begu itu, ya memang kesarannya paling bagus. Ya, sarannya. Jadi itu makanya kita dikasih oleh Tuhan, tidak ada sedikit pun hati orang yang begu lah saya bilang. Sedikit pun tidak ada hati orang yang hatinya begu, terjamah hatinya untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada. Nah, jadi kalau begitu, coba kita nilai, ya. Sekarang bagaimana zaman kita ini? Adakah orang-orang rindu datang ke ibadahnya? Halo, rindu enggak orang-orang datang beribadah? Justru itu alasannya COVID, ya, alasannya
tidak ada baju, tidak ada pakaian, ya kan? Itu alasannya. Alasannya yang lain, banyak sekali. Pokoknya profesor alasan lah. Profesor alasan. Karena itu kita yang dikasih Tuhan, hati yang tidak rindu datang kepada Tuhan. Hati apa namanya? Hati duniawi, pikiran duniawi. Nah, karena duniawi itu hati dan pikiran sejahat. Oleh karena itu kita yang dikasih oleh Tuhan. Ya, itu makanya perlu ada pelepasan penting. Ya. Nah, jadi sudah pelepasan pun banyak orang juga tidak rindu datang kepada Tuhan. Tidak rindu. Selalu cari alasan juga. Ya. Kenapa rupanya kalau 1 minggu sekalinya kita ibadah? Coba. Kan bisa kita pergunakan hari-hari yang lain. 6 hari kita bekerja. Pada hari yang ke-7 kita diminta Tuhan untuk memuliakan namanya. Itu pun nggak bisa. Bahaya kita. Ya. Nah, makanya tadi saya katakan bahasa karunia ada lagi si perut sejengkale. Ya. Lalu tubuh katanya. Masih mengutamakan perut sejengkal. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat orang gila, pernah lihat orang gila? Sering ya? Atau sudah ada yang gila di sini? Mudah-mudahan ya. Nah, jadi orang gila nggak mikir apa yang mau dimakan, ya. Berhenti dia di rumah makan, orang itu sudah tahu, yang jualan makan itu sudah tahu, cuma dia berhenti, berarti dia lapar ini, berarti dia butuh makan ini, ya langsung dikasih. Ya. Kita pun perlu kayak seperti itu. Ya, tapi gila di dalam Tuhan. Nah, makanya seperti dikatakan satu lagu, bila roh Allah ada di dalamku. Nah, bukan menari seperti yang menari. Nah, itu gaya-gaya Daud itu menari itu kayak orang gila loh. Ya, kayak orang gila. Nah, kita perlu gila di hadapan Tuhan. Nah, gila di hadapan Tuhan berarti melayani dengan sungguh-sungguh, melayani lebih serius lagi. Nah, seperti Saifuddin Ibrahim, dia gila katanya. Saya menganggap diri saya seperti anjing mati, nggak memperdulikan, nggak memusingkan diri sendiri lagi. Memang Alkitab juga mencatat, ya, tidak ada petani yang tidak menikmati hasil pertama dari pertaniannya. Lalu dikatakan seorang militer, seorang tentara tidak memusingkan apa yang akan dimakan. Seorang olahragawan juga, ya, tidak memusingkan kepentingan diri sendiri. Dia fokus kepada olahragawan. Nah, itu penting sekali. Jadi kita selalu berpikir masalah perut kita. Kalau kita pikir perut kita, pasti kita akan binasa lagi. Ya. Oke, kita lanjut. Maka berkatalah Yesus kepadanya, jangan iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terus, Iblis meninggalkan dia dan
Haleluya. Jadi dikatakan malaikat-malaikat melayani Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau dilayani oleh malaikat-malaikat, jadi jangan kompromi dengan iblis. Ya, jangan kompromi dengan iblis. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, karakter iblis ini, ya, karakter iblis itu, coba kita lihat Wahyu 12 ayat yang ke-10. Ya, ini karakter iblis. Oke, kita baca 1, 2, 3. Jadi kita yang dikasih Tuhan, salah satu pekerjaan iblis yaitu mendakwa. Salah satu. Ya. Kita dijadikan terdakwa terus. Ya. Seperti sidang rigid. Ya, rigid. Dia didakwa. Ya. Nah, jadi salah satu pekerjaan iblis menjadikan kita terdakwa. Ya, menjadikan kita terdakwa. Dan dia mendakwa kita siang dan malam. Bukan hanya siang, bukan hanya malam, bukan hanya 1 bulan, tapi terus menerus siang dan malam sampai selesai bumi ini. Siang malam kita didakwa. Oleh karena itu kita yang dikasih Tuhan, satu-satunya lawan iblis, ya, lawan iblis itu dengan mempergunakan pedang roh. Pedang roh itu adalah firman Tuhan sendiri. Karena itu dikatakan, ya, lawanlah iblis. Nah, coba kita baca dulu di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Ya. Ini panjang sedikit. Oke. Nah, perhatikan ayat-ayat ini. Apa yang mau kita lakukan di situ, ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akhirnya datanglah buah yang Tuhan di dalam kepala. Ya, sebentar ya. Akhirnya apa tadi dikatakan? Kuat di dalam Tuhan. Ya. Tahu maksudnya kuat di dalam Tuhan? Jadi kekuatan di dalam Tuhanlah bisa mengalahkan setan. Kekuatan di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan itu sama artinya kuat di dalam firman. Ya. Ini kalau kita perhatikan di dunia ini, siapa yang kuat di dalam Tuhan? Ayo serius kita. Siapa yang kuat dalam firman Tuhan? Bisa dihitung dengan jari. Gereja boleh besar, umatnya boleh besar, tapi kalau kuat di dalam Tuhan bisa dihitung dengan jari. Ya, bisa dihitung dengan jari. Dari 7 miliar penduduk bumi, ya, nggak ada 1 juta pun yang kuat di dalam Tuhan. Tidak ada. Oke, terus 1, 2, 3. Supaya kamu dapat bertahan melawan iblis. Oke. Terus karena Tuhan dalam darah
Siapa yang dilawan? Siapa? Jangan pakai mantra lah. Nah, jadi siapa yang dilawan? Bukan darah dan daging lah. Iya. Coba kita baca lagi sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan darah Dan daging. ya, itu udah pasti ya. Kalau melawan darah dan daging berarti manusia. Tapi kita bukan melawan manusia. Nah, tetapi melawan siapa? Nah, terus Melawan arti melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan pimpinan yang terlaki, melawan roh jahat di udara. nah, siapa yang mau kita lawan? Iya. Terus jadi jangan kita berpikir melawan pemerintah-pemerintah itu pemerintahan yang kita lawan, pemerintahan di Indonesia bukan. Jadi bentuk kerajaan iblis itu adalah pemerintahan. Jadi kita melawan pemerintah-pemerintah, maksudnya pemerintah-pemerintah iblis. Melawan penguasa iblis. Melawan penghulu udara. Melawan kuasa gelap. Nah itu, jadi pemerintahan iblis itu pun ada. Kerajaan iblis itu ada. Bentuk pemerintahan. Ya, itu yang kita lawan.